Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atma namaste. Selamat malam Bu, Atma namaste. Selamat malam Mbak Cynthia. Selamat malam. Senang ya, ya. malam hari ini kita bisa bersama-sama ya. Alhamdulillah. Gimana, sehat semua ya kawan-kawan sahabat Prani Giling? Iya. Yangkung? Putih. Baik, sahabat Prani Giling, saya ucapkan selamat bergabung, utamanya Mbak Cynthia ya. Kemudian kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat yang lain, ini ada Bu Pani, ada Mas Raya, Bu Suprapti, Pak Amin, Pak Yap, ya, Bu Susana, dan semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang pada acara yang sangat luar biasa yang kita nanti-nantikan, yang setiap malam kita lakukan bersama-sama, yaitu gerakan penyembuhan dunia. Ya, gerakan penyembuhan dunia yang kita dengan setia dan tidak henti-hentinya kita selalu terus dan terus ya dengan tekun melakukan gerakan penyembuhan dunia setiap malam. Nah, pada malam hari ini bertemu dengan saya Siti Amsyah dari Ngawi, salah satu instruktur Prani Giling Indonesia. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bersama lebih banyak lagi yang pada malam hari ini kita akan belajar dengan seseorang yang sangat luar biasa, yaitu tentang bagaimana menanam pohon dan menanam kebaikan. Baik, sahabat Prani Giling di seluruh tanah air, mari segera kita mulai pertemuan pada malam hari ini, yaitu kita dengan awali dengan berdoa bersama. Untuk itu, mari kita hening sejenak, kita rileks, kita konsentrasi pada cakra jantung kita dan cakra mahkota kita. Kita tundukkan kepala, kita akan awali dengan berdoa bersama-sama. Doa pada malam hari ini akan kami pandu dengan doa yang universal. Berdoa mulai. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon bimbingan, pertolongan, perlindungan, pencerahan batin, serta kelancaran di dalam acara gerakan penyembuhan dunia pada malam hari ini dan dilanjutkan dengan Twin Heart Meditasi. Terima kasih ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur. Terima kasih. Berdoa selesai. Baik, sahabat Prani Giling di seluruh tanah air, kembali lagi saya menyapa Atma Namaste. Salam sejahtera bagi kita semua, kiranya kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan damai, dan dalam keadaan penuh kebahagiaan bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabat atau keluarga besar Anda semua. Baik, sahabat Prani Giling di seluruh tanah air, pada malam hari ini kita akan membahas tema kita, ya. Tema kita pada malam hari ini yaitu menanam pohon, menanam kebaikan, ya. Menanam pohon, menanam kebaikan. Menanam pohon atau mungkin ya nanti akan karena kita malam hari ini kita akan mempunyai tamu yang sangat istimewa ya. Kalau image kita menanam pohon pada tempo dulu ya, jadul ya. Ini adalah sebuah penghijauan ya. Mungkin sekarang istilahnya juga akan berbeda ya. Sehingga nanti mungkin apa sih tujuan dari menanam pohon atau tujuan dari penghijauan ya. Kemudian mengapa kita perlu menanam pohon?
sangat pentingkah saat ini kita harus menanam pohon atau dan lain sebagainya. Tentunya kita nanti juga akan mendapatkan wawasan ilmu ya dari bintang tamu kita pada malam hari ini. Kemudian siapa saja sih yang harusnya menanam pohon dan lain sebagainya. Seberapa pentingkah pohon itu dan penghijauan, dan apakah betul-betul nantinya kita akan mewariskan pohon-pohon itu kepada generasi penerus kita, ya tentu banyak hal pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkecamuk di dalam diri kita, karena judul atau tema pada malam hari ini sungguh sangat keren sekali ya, sangat menantang sekali ya, karena menanam pohon, menanam kebaikan. Benang merahnya di mana sih menanam pohon dan menanam kebaikan? Ya mungkin kami, utamanya kami sendiri dan sahabat Pranic Healing di seluruh tanah air dan mungkin di seluruh belahan dunia ini juga perlu ada tambahan wawasan ya, inspirasi-inspirasi yang mungkin bisa kita pegang bersama, dan setelah itu nanti segera kita akan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin tidak panjang kata, prakata dari saya, kita akan mendengar langsung dari pakarnya yang sudah kita harapkan ya, kita nanti ya pada malam hari ini kita akan bertemu dengan seorang yang sangat muda belia ya, namun wawasannya sungguh sangat luar biasa di bidang menanam pohon dan menanam kebaikan tentu saja ya. Beliau ini seorang sarjana pertanian dan S2-nya beliau mengambil di negeri Belanda. Ya, keren sekali ya. Sangat luar biasa, dan beliau grup ya, kemudian pernah juga di VECO Indonesia ya. Nanti kalau salah dibetulkan Mbak Cynthia, karena ini memang sudah agak jadul ya. Kemudian beliau juga sebagai konsultan lingkungan kehutanan ya, kemudian juga beliau pernah bekerja di Center for International Forestry Research ya. Ini ora dong banget ini ya. Kemudian yang sekarang beliau bekerja di UNOP, United Nations Office for Project Service, untuk proyek gambut. Waduh, ini sungguh sangat luar biasa ya. Narasumber kita pada malam hari ini sungguh sangat muda, masih sangat muda pengalamannya tentang mencintai bumi tentu saja, karena tema kita seperti ini dan latar belakang pendidikan beliau itu juga di lingkungan ya, sehingga beliau pasti amat sangat mencintai bumi dan lingkungannya ya, sehingga kita patut dan senang sekali dan kita bangga sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu dengan Mbak Cynthia ya. Mungkin apakah saya memanggil boleh Mbak ya? Karena saya lihat beliau memang sangat muda ya, mungkin seusia dengan anak-anak saya ya. Jadi ini Mbak Cynthia, silahkan nasi pengetahuan sehingga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan agar nantinya kita juga bisa menjadi motor-motor penggerak di lingkungan kita masing-masing ya. Baik, tidak berpanjang kata, kita sambut dengan tepuk tangan yang secara virtual untuk Mbak Cynthia. Silakan Mbak Cynthia. Ya, terima kasih Ibu Siti sudah memperkenalkan. Terima kasih juga untuk kesempatan berbagi pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang bisa saya sharing bisa bermanfaat untuk semuanya. Untuk malam ini, tema yang diangkat adalah menanam pohon dan menanam kebaikan. Sebetulnya tema ini dipilih karena berkenaan dengan perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang baru saja dirayakan tanggal 5 Juni yang lalu. Kebetulan tema untuk perayaan tahun ini adalah keanekaragaman hayati. Nah, pohon ini adalah salah satu elemen penting dalam keanekaragaman hayati di dunia kita ini. Pertanyaan tadi yang dilontarkan Bu Siti,
mengapa sih kok menanam pohon itu sama dengan menanam kebaikan? Ya, karena dengan menanam pohon itu, efek positifnya itu nggak hanya kita yang merasakan sebagai yang menanam, tetapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain, dan juga bisa bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Jadi nggak cuma manusia ya, tapi juga makhluk hidup yang lain. Nah, ini tentunya juga sejalan dengan ajaran dari Grandmaster Choa Kok Sui untuk berbuat karma baik sebanyak-banyaknya ya, karena apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai nantinya. Dan kalau kita menanam kebaikan, tentunya kita juga akan menuai kebaikan seperti itu. Oke. Ya, pohon. Kenapa sih pohon itu penting untuk kehidupan manusia? Karena yang pertama dia berfungsi memiliki peran penting dalam daur hidrologi ya. Jadi dalam siklus air yang ada di dunia ini. Jadi dia dengan akarnya yang ada di dalam tanah itu mampu menyerap dan menyimpan air. Jadi air hujan ketika turun ke bumi itu kalau nggak ada pohon, dia biasanya akan mengalir terus mulai dari sungai, kemudian sampai ke laut, dan itu terbuang dengan sia-sia sebenarnya ya. Tapi ketika kita ada pohon, si pohon ini akan membantu menyerap air tersebut, dan itu akan disimpan ke dalam tanah, dan itu nantinya yang akan menjadi sumber air tanah kalau misalnya kita punya sumur, dan juga sumber dari mata air sebenarnya seperti itu. Lalu yang kedua, kenapa pohon itu penting? Karena pohon itu menghasilkan oksigen. Jadi kita mutlak membutuhkan oksigen ya. Kalau kita nggak ada oksigen, kita nggak bisa bernafas. Nah, 2 pohon ukuran dewasa yang sehat itu ini yang bukan daun jarum ya. Daun jarum itu maksudnya seperti pohon cemara seperti itu. Nah, ini daun yang misalnya seperti pohon mangga atau durian seperti itu. Itu bisa mencukupi kebutuhan oksigen satu keluarga yang beranggotakan 4 orang. Jadi ketika misalnya kita masih single atau kita cuman dengan pasangan kita seperti itu. Kalau katakanlah kita menanam pohon, 2 pohon dan itu sudah berukuran dewasa, maka oksigen yang dihasilkan itu tidak hanya bermanfaat bagi kita, tapi kita juga mengamalkan oksigen dari pohon yang kita tanam itu untuk lingkungan kita seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, pohon itu penting keberadaannya karena ia menjadi habitat atau tempat tinggal bagi beragam makhluk hidup. Jadi kalau bisa dilihat di presentasi ini, itu di satu pohon yang besar yang berada di hutan, itu kita bisa menemukan hewan-hewan yang berbeda tinggal mulai dari bagian bawah sampai dengan bagian atas. Gitu. Jadi di bawah itu kita bisa menemukan ular, kemudian nanti di percabangan yang agak bawah itu kita bisa menemukan mamalia seperti orang hutan atau monyet. Naik lagi sedikit nanti kita bisa menemukan burung atau juga kelelawar. Dan juga nanti di yang bagian yang lebih tinggi lagi itu kita bisa menemukan sarang lebah seperti itu. Jadi keberadaan pohon itu memang sangat menopang kehidupan dari banyak makhluk hidup, khususnya di hutan. Nah, selain fungsi-fungsi tadi, pohon itu juga memiliki fungsi yang bernilai ekonomi. Jadi, selain menghasilkan kayu yang paling gampang ya, karena kalau kita melihat kan rumah, kemudian furniture itu membutuhkan kayu. Jadi, pohon itu dia menghasilkan kayu sehingga dia memiliki nilai ekonomi. Selain itu juga keberadaan pohon itu bisa menghasilkan produk-produk non kayu, jadi seperti buah atau obat-obatan atau herb and spice, jadi bumbu dan rempah-rempah itu seperti itu juga bisa menghasilkan manfaat ekonomi bagi mereka yang menanam dan memelihara pohon-pohon ini. Kemudian selain itu, pohon itu juga memiliki peran penting dalam memperbaiki iklim mikro dan menurunkan temperatur. Jadi mungkin kalau
teman-teman pernah merasakan berjalan kaki di pedestrian atau jalan yang tidak memiliki pohon naungan, itu pasti rasanya panas sekali ya, terutama di siang hari itu sungguh-sungguh panas dan silau. Sementara kalau kita berjalan di pedestrian yang memiliki pohon naungan di kanan kirinya, rasanya tentu sangat berbeda, mesti lebih nyaman untuk berjalan di pedestrian yang seperti itu. Dan juga untuk mata kita tidak terlalu lelah karena tidak silau. Nah, selain itu, keberadaan pohon itu rupanya juga memiliki pengaruh yang sangat besar ya, memiliki pengaruh yang sangat besar untuk kesehatan mental. Jadi ada sejumlah penelitian yang dilakukan, bukan di Indonesia sih, di luar negeri, untuk melihat bagaimana sih pengaruh atau efek dari taman yang ada pohon-pohon dan juga tanaman bagi kecepatan recovery dari pasien di rumah sakit. Nah, ternyata hasilnya dari hasil survei tersebut, 76,7% pasien yang berada di rumah sakit yang dia memiliki kesempatan untuk melihat taman dari jendela kamarnya atau memiliki kesempatan untuk berjalan-jalan di dalam taman di rumah sakit tersebut, memiliki kondisi mental yang membaik seperti itu. Kemudian juga 62,5% itu mereka dari pasien itu melaporkan adanya recovery atau kecepatan penyembuhan yang lebih baik. Dan juga 65% dari pasien menyatakan bahwa mereka bisa mengurangi stres yang dirasakan karena proses perawatan di rumah sakit. Jadi efek dari taman, dari pepohonan ini sebenarnya sangat baik ya untuk kesehatan mental kita, seperti itu. Nah, kemudian karena begitu banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari pohon-pohon, makanya kenapa disarankan menanam pohon sebanyak-banyaknya kalau lokasi rumahnya memungkinkan ya. Nah, tentunya ketika kita mau menanam pohon di rumah, itu kita juga perlu tips dan trik dalam memilih pohonnya ini. Nah, seperti apa sih sebenarnya yang harus diperhitungkan atau dikonsider ketika kita mau menanam dan memilih jenis pohon yang akan ditanam di rumah. Jadi, yang pertama yang mesti diperhatikan adalah berapa luas lahan saya dan juga berada pada posisi ketinggian berapa DPL itu di atas permukaan laut. Jadi, ketinggian lokasi kita itu akan sangat berpengaruh terhadap jenis pohon yang bisa kita tanam. Seperti itu, apakah tanaman yang harus tahan di dataran rendah atau tanaman yang bisa di dataran tinggi, seperti itu. Lalu kita juga harus memperhitungkan apakah ada gangguan quote in quote ya di bagian atas. Jadi maksudnya ini kalau kita menanam itu kita lihat apakah di bagian atas itu ada listrik atau ada kabel telepon seperti itu yang kalau kita memilih tanaman yang tinggi sekali tentunya nanti akan mengganggu keberadaan dari si kabel-kabel tersebut. Kemudian kita juga harus memperhitungkan bagaimana dengan ketersediaan air. Kalau misalnya daerah rumah teman-teman itu memiliki suplai air yang terbatas, berarti harus memilih tanaman yang tahan dengan suplai air sedikit gitu ya, tahan kekeringan gitu. Jangan yang terlalu demanding untuk harus disiram setiap hari. Kemudian juga kita perlu memikirkan sebenarnya hasil apa yang ingin kita dapatkan dari menanam pohon ini. Lalu juga perhitungkan apakah teman-teman punya waktu yang cukup untuk merawat tanaman, karena pohon itu ada yang gampang, yang dipotek, ditancepin aja tumbuh, ada juga yang rewel gitu. Jadi harus dipelihara dan dirawat dengan lebih intensif seperti itu. Lalu juga budget itu penting karena untuk bibit tanaman kalau misalnya bisa dapat dari rekannya yang memang juga pencinta tanaman mungkin akan baik, tetapi kalau misalnya kita memang perlu membeli, mungkin juga disesuaikan dengan budgetnya berapa yang ingin kita alokasikan untuk membeli bibit tanaman tersebut. Nah, kemudian juga satu hal penting yang mungkin bisa saya bagi di sini adalah kalau misalnya teman-teman
di daerahnya itu memang ada tanaman yang sudah maksudnya endemik atau memang tanaman khas dari daerah tersebut, mungkin sebaiknya menanam tanaman yang seperti itu, karena biasanya daya tahan dan survivalnya lebih baik daripada kalau misalnya teman-teman membeli tanaman eksotis misalnya dari luar negeri kah, atau tanaman yang bukan asli daerah situ. Selain itu juga tanaman eksotis atau tanaman baru yang kita bawa dari luar daerah masuk ke dalam itu biasanya disebut sebagai tanaman alien atau invasive spesies atau tanaman asing lah. Jadi kenapa tanaman asing itu sebaiknya dihindari? Karena begini, jadi biasanya ketika kita membawa tanaman asing masuk ke dalam satu daerah, itu tanaman itu bisa menjadi rumah atau menjadi perantara bagi hama-hama baru atau hewan-hewan baru yang sebenarnya sebelumnya tidak menjadi hama, tetapi dia kemudian karena ada tanaman itu, dia punya inang, dia bisa tinggal di situ, dan dia kemudian bisa menjadi rumah bagi hama baru yang ada kemungkinan bisa merusak tanaman-tanaman asli di daerah tersebut. Oke. Nah, ini adalah tujuan-tujuan dari penanaman pohon ya. Yang pertama biasanya kita pengen memanen hasil dari pohon tersebut, jadi bisa kita menanam pohon untuk menghasilkan kayu, seperti misalnya yang di kanan bawah itu kita menanam pohon sengon, atau bisa juga kita menanam karena kita mau mendapat produk non kayu, jadi non timber forest product NTFP itu, jadi misalnya buah, sayuran, obat-obatan seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis tanaman ini saya mau bertanya ke teman-teman, ada yang kira-kira tahu nggak di Indonesia itu ada berapa jenis mangga? Boleh ditebak. Ayo silakan ditebak. 30. Ada 30 ya. Aku belum Pak, masih jauh Pak. Jauh sekali. Oh, jauh sekali ya. Lebih banyak lagi ya. Ayo yang lain mungkin ada yang berani menebak. Oke, ya. Jadi di Indonesia itu kita punya mangga, spesies mangga itu sebenarnya sekitar 478 jenis. Jadi sangat banyak sekali. Tetapi mungkin teman-teman di sini tidak paham semuanya ya spesiesnya, karena mungkin yang bisa kita peroleh di pasaran itu kan hanya spesies-spesies kayak mangga arum manis, mangga mana lagi, mangga golek, mangga gedong gincu seperti itu. Jadi sangat terbatas. Karena itu sebenarnya ketika kita menanam pohon, seperti tadi saya bilang, kalau memang ada spesies yang asli daerah dari teman-teman dan juga itu tanaman memang endemik, memang hanya ada di situ, itu sebaiknya itu yang dipilih, karena dengan kita menanam tanaman endemik atau khas dari daerah kita, itu kita juga membantu melestarikan keanekaragaman hayati. Kenapa keanekaragaman hayati ini sangat penting? Begini ceritanya. Jadi ketika kita punya jenis mangga atau mungkin saya ambil contoh bukan mangga tetapi padi ya. Jadi zaman dulu sebelum terjadi revolusi hijau, kita punya jenis padi itu sangat banyak, ratusan, bahkan mungkin ribuan kalau kita memperhitungkan padi-padi yang ada di luar Pulau Jawa. Nah, ketika revolusi hijau sekitar tahun 70-an, ketika diperkenalkan varietas padi unggul, di mana waktu tanamnya itu lebih singkat dan juga lebih pendek padinya, karena padi zaman dulu itu dia biasanya tingginya bisa setinggi kita, setinggi orang, dan waktu tanamnya itu biasanya sekitar 6 bulan. Kemudian nanti dipanennya dengan ani-ani, seperti itu. Nah, padi yang diperkenalkan pada saat revolusi hijau itu adalah padi yang lebih pendek,
Kemudian waktu tanamnya cuma 3 bulan, sehingga di dalam setahun itu bisa 3 kali tanam. Sementara kalau padi zaman dulu itu kita cuma setahun bisa 2 kali tanam, seperti itu. Nah, tujuannya revolusi hijau jelas supaya produksi beras itu bisa ditingkatkan seperti itu. Nah, cuman dengan diperkenalkannya si varietas baru unggulan itu, ternyata semakin ke sini itu kita semakin kehilangan jenis-jenis padi yang ada pada zaman dahulu. Jadi hilang karena tidak pernah ditanam lagi, akhirnya punah si padi-padi tersebut. Padahal dengan adanya perubahan iklim saat ini, di mana kondisi alam itu berubah, misalnya lebih banyak kekeringan, atau lebih banyak hujan ekstrim, atau lebih banyak intrusi air laut ke darat sehingga tingkat kadar garam di dalam tanah itu lebih tinggi, itu kita membutuhkan jenis-jenis padi yang kuno tadi, yang banyak jumlahnya, itu untuk dimuliakan, disilangkan untuk mendapatkan jenis varietas baru yang bisa lebih tahan terhadap kondisi ekstrim dengan adanya climate change atau perubahan iklim ini. Jadi ketika kita punya bank genetik yang banyak, itu kita bisa memilih. Jadi misalnya tanamannya itu, tanaman padinya kita mau bikin yang dia tahan kekeringan. Berarti kita ambil misalnya tanaman padi yang dari ladang, karena dia tidak butuh air banyak, seperti itu. Nah, ketika pasar atau konsumen menghendaki produk yang itu aja, jadi maunya berasnya yang pandan wangi atau berasnya yang metik susu, seperti itu secara perlahan itu sebenarnya membuat kita kehilangan jenis-jenis padi. Dan juga seperti tadi mangga, karena kita tahunya cuma arum manis, mana lagi, Indramayu. Jadi akhirnya banyak jenis-jenis tanaman mangga juga yang lama-kelamaan akan punah, seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman bisa menanam jenis-jenis pohon yang memang endemik dari daerah teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya mungkin ada di sini yang pencinta burung. Nah, itu kita juga bisa menanam pohon untuk memanggil burung lebih banyak tinggal di sekitar rumah kita, seperti itu. Ini adalah jenis-jenis tanaman yang disukai, pohon yang disukai oleh burung. Jadi kersen, salam, buni, jamblang, atau duet ya kalau bahasa Jawa, yang ungu itu mungkin sudah masuk buah langka sekarang. Lalu juga glodokan tiang, beringin, asam teranji, dan tanjung. Nah, ini tanaman yang disukai burung karena selain memberikan habitat di mana mereka bisa bersarang, mereka juga menghasilkan makanan bagi burung-burung ini. Nah, fungsi lain yang penting yang mungkin perlu bagi teman-teman yang punya sumur di rumah supaya menjaga air sumurnya tetap bancar gitu ya, nggak kering, itu adalah menanam pohon dengan tujuan untuk konservasi air. Jadi biasanya tanaman yang bermanfaat untuk konservasi air itu jenis-jenis bambu, tanaman aren, beringin, picung atau keluak, lalu trembesi, jambu air, arahutan atau elo, kedawung, kepuh, randu, dan gayam. Memang biasanya untuk tanaman yang konservasi air ini adalah tanaman yang berumur panjang ya. Jadi tanaman yang umurnya bisa sampai puluhan tahun, bahkan bisa sampai ratusan tahun, dan biasanya memang dia cukup besar ukurannya. Mungkin kalau kayak trembesi gitu masih bisa di halaman rumah, tapi kalau untuk aren seperti itu atau keluak gitu, randu itu mungkin agak tidak sesuai untuk yang tinggalnya di daerah perkotaan dengan halaman sempit. Seperti itu. Mungkin kalau untuk teman-teman yang tinggal di daerah perkotaan, selain dengan menanam pohon, mungkin bukan pohonnya besar-besar ya, pohon yang lebih berukuran lebih kecil, itu juga bisa dibantu dengan sumur resapan. Jadi kita membuat sumur resapan kecil di halaman rumah yang diisi dengan batu dan juga ijuk, di mana nanti air hujan itu bisa masuk dan bisa meresap. Jadi dia nggak lari masuk ke selokan dan jadi run off seperti itu. Oke, lalu berikutnya pohon atau tanaman itu juga bisa ditanam untuk mengurangi kebisingan. Jadi seandainya rumah teman-teman itu ada di dekat jalan raya atau ada di dekat jalan tol misalnya, nah itu tentu bising sekali karena trafficnya kan cukup tinggi ya kalau di jalan-jalan yang seperti itu. Nah,
tanaman bisa dimanfaatkan untuk meredam itu. Jadi biasanya yang disarankan untuk kebutuhan teknis seperti ini adalah tanaman yang berdaun lebar. Jadi tanamannya itu kalau berdaun jarum itu kurang efektif ya, karena kecil-kecil seperti itu, jadi dia tidak kemampuan untuk menghalau si suaranya itu lebih kecil. Jadi sebaiknya pilih daun yang lebar, kemudian juga dikombinasikan dengan perdu, jadi nggak hanya pohon tetapi di bawahnya dikasih perdu. Lalu juga kalau bisa pilihlah perdu yang dia itu menjuntai sampai ke tanah gitu. Jadi semakin banyak bagian yang tertutupi itu proses peredaman suara itu akan semakin baik. Nah, akan sangat membantu juga kalau seandainya si pohon-pohon dan perdu ini bisa ditanam di modelnya seperti ini. Kalau dilihat di slide saya itu kita nyebutnya berm. Berm itu jadi lahan yang dimiringkan seperti itu. Nah, ketika lahannya ini dimiringkan dengan kemiringan sekitar 10%, slope-nya itu kemiringannya, dan juga tanaman yang ditanam itu bisa sampai 3 meter tingginya, itu dia akan bisa mengurangi kebisingan antara 6 sampai 15 desibel. Jadi sangat lumayan sekali. Makanya kalau misalnya lewat di jalan tol Jagorawi itu sepanjang jalan itu kan kiri kanannya akan banyak sekali tuh tanaman berdaun lebar dan juga dilapis biasanya dengan perdunya itu untuk melindungi supaya hunian yang ada di balik jalan tol itu tidak terlalu bising suaranya. Nah, kemudian yang fungsi yang bisa juga dicapai dengan menanam pohon itu adalah modifikasi iklim mikro. Jadi dengan kita menanam pohon itu yang pertama itu kita bisa menurunkan temperatur. Jadi kalau teman-teman lihat pada gambar di slide saya yang paling bawah, itu paling efeknya paling terlihat itu di daerah tropis untuk menurunkan temperatur. Karena kan kita cahaya mataharinya rata ya dalam setahun itu, karena kita cuma punya musim kemarau dan musim hujan, jadi relatif rata lah untuk panjang harinya seperti itu. Jadi intensitas matahari itu juga biasanya lebih kuat di daerah tropis atau di daerah ekuator. Karena itu keberadaan pohon itu sangat penting dalam menurunkan temperatur, khususnya juga di daerah perkotaan di mana kalau misalnya tidak ada green open space atau ruang terbuka hijau, itu biasanya nanti kalau kita foto dengan kamera thermal itu akan terlihat adanya urban heat island. Jadi di mana titik-titik di mana temperatur udara itu sangat tinggi. Seperti itu. Jadi harusnya itu solusinya adalah dibikinkan ruang terbuka hijau. Dan cuman biasanya kalau di perkotaan agak susah ya karena nilai lahan itu mahal, jadi biasanya trade off-nya agak tarik ulur kalau misalnya mau dibuat ruang terbuka hijau. Nah, lalu yang kedua itu juga windbreaker atau mengurangi terpaan dari angin, karena terpaan angin itu juga bisa menyebabkan abrasi seperti itu atau pengikisan ya untuk tanah seperti itu misalnya. Nah, itu yang efeknya paling terlihat itu di daerah boreal atau yang sudah dekat kutub ya, karena memang dia biasanya vegetasinya sangat sedikit, lumut, tundra seperti itu, jadi angin itu bisa dengan leluasa masuk. Karena itu ketika di situ ditanam pohon, itu dia sangat membantu untuk mengurangi terpaan angin. Nah, lalu yang ketiga adalah mengurangi efek silau. Seperti tadi, ini hampir mirip sih di daerah yang temperate, yang tengah itu gambarnya, dan juga yang bawah tropical, khususnya di daerah urban. Jadi ketika kita tidak punya pohon-pohonan, itu biasanya sinar matahari datang, kena di permukaan semen atau permukaan aspal, itu dia dipantulkan lagi, pantulannya berupa cahaya dan juga berupa panas, heat. Jadi itu yang menyebabkan efek silau dan juga pada akhirnya kalau di perkotaan mengakibatkan urban heat island seperti itu. Nah, ini tadi adalah fungsi yang ingin kita dapat secara fisikal ya dari pohon. Nah, sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk belajar kebijakan dari pohon. Jadi kita bisa belajar banyak sebenarnya dari pohon. Yang pertama adalah stay grounded. Jadi bagaimana kita tetap
misal apa ya, menjejak bumi gitu, tetap rendah hati, tetap mengingat akar kita ada di mana, seperti itu, bukan seperti kacang lupa kulit. Nah, lalu keep growing, jadi kita tetap harus bertumbuh dalam situasi apapun, kita tetap harus bertumbuh. Dan kemudian seperti pohon yang tahu kapan harus menggugurkan daunnya, kita juga harus tahu kapan kita harus bisa let go, kapan kita harus bisa melepaskan, kapan kita harus bisa memaafkan, seperti itu. Lalu yang kedua itu ajaran dari Konfusius. Jadi benih pohon itu dia tumbuh tanpa suara. Tetapi sebatang pohon ketika dia jatuh itu dia akan mengakibatkan suara yang sangat keras. Jadi distraction atau penghancuran atau mungkin hal-hal yang negatif itu biasanya dia sangat berisik, suaranya sangat keras. Tetapi untuk effort penciptaan, creation itu biasanya nggak ada suaranya karena tadi benih itu dia tumbuh dalam keheningan. Jadi ini adalah kekuatan dari hening. Jadi bagaimana dalam keheningan itu kita bisa mendapatkan banyak hal. Kemudian juga mungkin ini ada agak inline dengan quote-nya dari Grandmaster Choa Kok Sui, di mana jalan spiritualitas itu adalah jalan yang sepi, seperti itu. Oke, sebagai penutup, waktu terbaik untuk menanam pohon itu sebenarnya 20 tahun yang lalu, ya, sebelum kita mengalami perubahan iklim saat ini. Tetapi waktu kedua yang terbaik adalah sekarang. Jadi saya harap teman-teman setelah ini akan menanam pohon, mungkin dari Yayasan Jawa Bali ya untuk Pranic Healing ini, Ibu bisa dilanjutkan lagi untuk gerakan adopsi pohonnya, seperti itu. Terima kasih Bu Siti, saya kembalikan ke Bu Siti. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Cynthia ya. Terima kasih sekali Mbak Cynthia, keren sekali ya, luar biasa. Ya, muda tetapi wawasannya sungguh sangat mendunia, dan pada malam hari ini kita banyak mendapatkan inspirasi dari Mbak Cynthia. Nah, sebelum kita lanjutkan pada materi berikutnya yaitu Twin Heart, kita akan memberi kesempatan kepada para sahabat Pranic Healing, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Cynthia. Silahkan para sahabat untuk menanyakan. Materi yang disampaikan sungguh sangat bagus sekali dan sangat kita butuhkan. Baik, ini ada chat, Bu, kalau rumah seperti apartemen atau rusun, bagaimana ya? Ya, itu memang agak challenging. Tetapi untuk untuk kondisi yang terbatas seperti apartemen atau rusun, kita tetap bisa menanam yang kecil-kecil ya Bu. Jadi tidak perlu yang besar seperti itu, tapi tetap kita bisa menanam misalnya seperti pacira atau pacira itu yang pohon yang dikepang-kepang itu kan dia sebenarnya pohon ya, tetapi agak dibonsai seperti itu. Nah, mungkin kita bisa memilih tanaman yang seperti itu, tentunya dengan memperhitungkan tadi ya, apakah waktu merawatnya ada, kemudian juga kebutuhan sinar matahari, terutama sih kalau di daerah di apartemen atau di rumah susun yang biasanya menjadi tantangan dalam memelihara ini. Mungkin bisa dipilih yang dia tahan naungan gitu, jadi tidak terlalu butuh sinar matahari banyak. Halo, Mbak Cynthia, Ya. suaranya? Ya, hilang. Ya Bu, jadi tadi saya ya kalau untuk kondisi yang terbatas seperti di apartemen dan rusun mungkin bisa memilih tanaman yang ukurannya lebih kecil, kemudian juga yang tidak terlalu membutuhkan sinar matahari atau tahan naungan. Terima kasih Mbak Cynthia. Apakah ini sudah menjawab Mbak Ana ya tadi? Oke. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih jawabannya Mbak Cynthia. Silakan sahabat Pranic Healing yang lainnya.
tadi Mbak Cynthia juga menyampaikan ya, ternyata kita itu sebaiknya juga mempunyai pohon sendiri ya berarti. Karena tadi saya tangkap ya 2 pohon yang besar yang sudah dewasa ya Mbak. Pohon yang besar yang sudah dewasa itu apakah kira-kira usia 5 tahun ya? 5 tahun itu apakah sudah dewasa ya, misalnya untuk sebuah ukuran pohon termbesi ya misalnya, seperti itu. Apakah itu juga sudah mencukupi untuk oksigen ya? Jadi ternyata kita tergantung sekali ya, kalau kita tidak punya pohon sendiri, berarti kita harus mempunyai pohon asuh di lingkungan kita sendiri. Apakah begitu ya Mbak Cynthia ya? Iya Bu, jadi kalau pohon itu dia ada, kita menyebutnya yang jenis tumbuhnya cepat atau fast growing species, ada juga yang dia slow growing species, jadi yang tumbuhnya lambat. Kalau misalnya kayak terbesi, itu dia termasuk yang tumbuhnya cepat. Jadi dalam waktu 5 tahun itu dia sudah bisa mencapai ukuran maksimumnya gitu, bisa mencapai ukuran dewasa kalau situasi lingkungannya mendukung. Tetapi ada juga tanaman yang tumbuhnya lambat seperti misalnya manggis atau kayak tadi keluak seperti itu. Nah, itu dia bisa jadi kita nanam tapi nanti yang panen anak cucu kita gitu, bukan anak kita tapi cucu kita seperti itu. Jadi mungkin kalau memang pengen cepat ya bisa dipilih tanaman jenis-jenis tanaman yang dia pertumbuhannya cepat gitu supaya dalam 5 tahun itu sudah bisa didapat pohon yang ukuran dewasa seperti itu, Bu. Terima kasih ya. Itu kalau kakek nenek kita dulu ketika akan memotong satu pohon ya misalnya, itu ternyata saya ingat dulu memang dia sudah menanam terlebih dahulu. Ternyata dia menanam di sebelahnya, kemudian dia akan potong, mungkin digunakan kayunya dan lain sebagainya. Berarti apakah maksudnya juga untuk kecukupan oksigen ini ya, Mbak Cynthia ya? Jadi untuk ya, cadangan oksigen ya mungkin ya. Kalau orang dulu biasanya memang punya kearifan lokal ya Bu. Biasanya sebelum motong itu memang wajib nanam. Jadi kebetulan saya pernah riset di beberapa lokasi di Indonesia gitu yang ada masyarakat adat. Itu biasanya mereka memang kalau mau ada aturan adatnya gitu. Jadi kalau mau motong pohon itu mereka harus nanam dulu gitu, nggak boleh yang asal motong gitu, harus ada gantinya lah seperti itu. Karena memang keberadaannya kan penting ya, maksudnya selain untuk kayu juga dia menghasilkan oksigen untuk konservasi air dan juga mungkin menghasilkan habitat untuk hewan-hewan di sana gitu. Jadi makanya harus ada kayak trade off-nya, harus ada swapnya gitu, nggak bisa yang asal potong aja. Saya dapati ketika di Bali ya Mbak Cynthia ya, di Bali itu masih berlaku ya seperti itu, sehingga di tengah kota itu masih ada pohon-pohon yang sangat besar dan itu sangat keren sekali ya. Mungkin sahabat Prani Giling yang dari Bali juga hadir pada malam hari ini ya. Jadi di sana kami melihatnya masih melakukan adat yang seperti itu dan ternyata itu sungguh sangat bagus dan itu merupakan kearifan lokal ya Mbak Cynthia. Nah mungkin sahabat Prani Giling yang lainnya silakan ingin bertanya atau mungkin sharing, ya silahkan kalau mau sharing silahkan. Tidak harus bertanya tetapi kita sharing. Halo. Malam. Ya, selamat malam. Ya, malam Bu Cynthia. Saya mau nanya ini. Sharingnya sangat-sangat menarik dan luar biasa ya malam ini. Bu Cynthia, kalau mengenai pohon yang menghasilkan oksigen, bagaimana dengan pohon pinus dan juga pohon kayu putih? Itu apakah mereka dengan 2 pohon tadi sudah bisa mencukupi menyediakan oksigen bagi satu keluarga 4 orang ataukah belum? Karena daunnya kan memang jarum-jarum kecil-kecil gitu kan. Pohon kayu putih juga kan langsing-langsing daunnya. Nah, itu bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Kalau untuk tanaman pohon dewasa itu pohon apa saja sih Bu? Jadi
nggak harus yang berdaun lebar ya. Jadi bisa juga yang seperti pinus atau kayu putih itu yang kalistemon ya biasanya yang daunnya kecil-kecil seperti itu. Kalau tadi yang perlu berdaun lebar itu yang untuk meredam kebisingan biasanya. Jadi kalau dia pakainya yang jarum seperti itu ya pinus atau yang kayu putih itu biasanya kurang efektif sih karena permukaan daun yang bisa menahan suara itu lebih sedikit seperti itu. Tapi kalau untuk menghasilkan oksigen sama aja sih, tidak masalah gitu meskipun daun jarum seperti itu. Oke, Mbak Cynthia, makasih. Sama mau nanya lagi, kalau untuk penyerapan air bagi pohon-pohon tersebut, bagaimana di tanah itu, Mbak? Apakah juga bisa menyerap banyak air? Kalau setahu saya ya Bu, untuk pinus sama kayu putih itu dia sebenarnya tanaman yang tidak terlalu butuh banyak air. Jadi dia karena biasanya kalau untuk pinus, kalau misalnya Ibu perhatikan itu ya kalau kita pergi semakin tinggi gitu lokasinya itu kan biasanya wilayah perhutani. Nah itu kan dia suka ditanamin pinus seperti itu karena di atas itu dia benar-benar mengandalkan cuma curah air hujan gitu. Jadi nggak yang apa ya, nggak yang butuh air banyak banget seperti itu sih. Jadi kalau untuk menyerap airnya, kalau menurut saya sih tetap dia akan menyerap air walaupun mungkin tidak akan konserv seperti kalau misalnya kita pakai beringin atau kita pakai gayam seperti itu ya, atau terem besi seperti itu. Oke, terima kasih Bu Cynthia. Sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Yovita ya. Mungkin yang lainnya, sahabat yang lain mungkin ingin sharing. Silahkan. Jadi kalau melihat kondisi yang seperti ini, berarti kita itu juga harus menyiapkan masing-masing rumah, ya. Masing-masing rumah itu untuk kebutuhan oksigen dan air ya Mbak Cynthia ya. Jadi kita harus menjamin ya kebutuhan oksigen untuk keluarga kita, kemudian juga kebutuhan air ya. Ya, terima kasih. Karena di desa itu ada pengalaman ini Mbak Cynthia ya, di desa yang pernah kami temui itu kakek neneknya itu awalnya dia meninggalkan warisan tentang pohon trembesi. Ya, pohon trembesi itu besar. Dia punya pohon trembesi itu sangat besar, itu ada 3 pohon trembesi. Nah, ketika itu dia kebutuhan air sumurnya itu dia bagus sekali. Nah, suatu saat satu pohon trembesinya itu ditebang. Nah, kemudian bersamaan dengan menabang pohon itu ada saudaranya itu yang datang, ya keluarga saudara kandungnya itu dia datang, kemudian dia membuat pabrik tahu. Nah setelah di situ ada pabrik tahu kecil-kecilan, industri seperti itu. Kemudian terjadi produksi airnya itu mungkin kurang ya, sehingga terjadi pertengkaran di keluarga itu. Ya, dianggap dengan adanya adiknya ini tadi yang datang kemudian membuat tahu sehingga memboroskan air. Kemudian saya pernah membaca sedikit tentang cadangan yang disiapkan oleh pohon trembesi itu. Ya karena saya itu tidak sengaja juga saya menceritakan tentang cadangan air tentang di pohon trembesi yang pernah saya baca saja. Saya kan tidak begitu mendalami ya tentang seperti Mbak Cynthia itu. Tetapi setelah mendapatkan ide itu ternyata dia, jangan-jangan betul karena pohon ini ya. Saya rodok kaget Mbak Cynthia. Kemudian ternyata 2 keluarga itu akhirnya tapi berdamai karena kesalahannya dia mungkin karena memotong itu. Padahal saya tidak sengaja. Apakah ya kalau begitu saya mengambil kesimpulan, berarti setiap keluarga harus juga memiliki pohon yang untuk menjamin tentang air tadi ya, karena kita juga mempunyai sumur sendiri. Kalau di desa kan masih seperti itu Mbak Cynthia. Nggak tahu kalau di kota-kota besar kan juga sudah mungkin sudah airnya sudah
PAM ya. Jadi ini sedikit sharing saja ya. Mungkin sahabat Prani Giling yang lain. Jadi Mbak Cynthia, ini apakah masuk akal ya yang saya ceritakan itu? Ya Bu, karena memang untuk trembesi itu memang dia banyak dipakai untuk konservasi air ya. Jadi misalnya kayak di daerah-daerah, karena dia tuh sebenarnya cukup bandel gitu pohonnya. Jadi dia nggak terlalu rewel, dia relatif gampang ditanamnya sehingga dia itu banyak ditanam untuk memperbaiki kondisi lahan dan juga untuk konservasi air seperti itu. Lalu mungkin untuk teman-teman yang di kota dan lahannya terbatas, kalau seandainya di dekatnya itu ada taman atau ruang terbuka hijau, mungkin juga bisa nanam di situ sih. Jadi kalau misalnya di dekat rumahnya ada ruang terbuka hijau atau taman kota gitu ya, kalau punya bibit tanaman apa yang mau ditanam mungkin bisa numpang nanam di situ. Biasanya pihak yang mengelola senang-senang aja sih kalau dikasih sumbangan tanaman seperti itu. Apalagi sekaligus dirawatnya ya Mbak Cynthia. Iya. Sekaligus dirawatnya ya sehingga bisa tumbuh dengan baik ya, itu akan bermanfaat juga untuk yang lainnya kan begitu ya. Iya. Ya, baik, sahabat Prani Giling silakan apabila ada yang masih mau sharing lagi, monggo. Kesempatan ini materinya keren sekali. Monggo silakan. Ya. Terima kasih Bu Cynthia. Mas Jadi, iya, jadi kan ini di sekitar kira-kira perumahan rumah kami lah, artinya mulai banyak desa-desa di sekitar rumah kami itu punya persepsi mereka itu takut sama yang namanya pohon besar. Yang ditakutkan adalah ya nanti kalau pohon besar itu tumbang, nanti menimpa rumah, menimpa nutup jalan dan sebagainya, sehingga hampir pohon-pohon besar itu sudah tidak ada karena ditebangi, ganti pohon-pohon kecil. Itu banyak persepsi orang-orang seperti itu yang pertama. Kemudian itu jadi sharing aja. Terus saya tanya, kalau seperti pisang, ya, pohon pisang itu punya nilai konservasi enggak sih Mbak? Itu aja, terima kasih. Iya Pak. Nah, terkait sama yang pohon besar itu saya juga punya pengalaman sih di dekat rumah saya di Bogor. Kebetulan memang bersisian dengan Kali Ciliwung dan itu dia lereng gitu ya, sehingga memang mutlak harus ada pohon-pohon gede di situ, kalau enggak longsor. Nah, suatu hari saya ngelihat ini kenapa ditebangin gitu pohon-pohonnya. Gede pohon-pohonnya sudah besar yang diameternya mungkin ada sekitar 80 cm gitu ya, atau 1 meter seperti itu dipotongin gitu. Jadi saya sih khawatir aja karena kalau misalnya itu mati kan kita nggak ada penahannya lagi tuh yang di bagian lerengnya itu nanti bisa longsor kan. Jadi akhirnya saya sih solusinya pada saat itu saya lapor ke ini Pak, lapor ke Dinas Pertamanan Kota Bogor gitu. Jadi saya lapor ini kenapa ada penebangan seperti ini padahal kondisinya di bantaran sungai yang seharusnya itu adalah jalur hijau seperti itu. Nah, untungnya sih didengar ya laporan saya terus ditindaklanjuti. Jadi akhirnya si kelurahan dan kecamatan itu mengirim tim gitu beserta dari Dinas Pertamanan untuk menghentikan penebangan itu. Alasannya sama sih sebenarnya, jadi mereka takut kalau si pohon-pohon itu dia tumbang, padahal sebenarnya kalau misalnya cabang atau ranting seperti itu kita bisa minta kepada Dinas Pertamanan di kota kita untuk melakukan pruning secara rutin gitu, jadi supaya nanti ketika musim hujan itu bisa dicegah adanya batang yang jatuh atau tumbang seperti itu, karena biasanya mereka juga ngecek kondisi kesehatan pohonnya seperti itu. Kayaknya sih ini tidak hanya berlaku di Bogor, karena memang kebetulan di Bogor itu banyak banget pohon tua ya Pak, jadi makanya memang Dinas Pertamanannya sudah aware terhadap yang seperti itu, tapi seharusnya hal ini juga dilakukan oleh Dinas Pertamanan di kota lain sih seperti itu, karena
Itu praktek yang reguler sebenarnya. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua itu mengenai pohon pisang, dia memiliki manfaat ekonomi jelas, Pak. Kalau untuk konservasinya itu mungkin sih ketika dia sudah tumbang ya, ketika dia sudah selesai berbuah kan biasanya udah tuh. Nah, itu bisa dicacah dan dikembalikan ke tanah sebagai kompos. Tapi kalau untuk misalnya konservasi dalam artian sumber air atau kayak yang tadi tuh itu dia sebenarnya kurang manfaat jangka panjangnya kurang gitu maksudnya kalau untuk konservasi air. Tetapi kalau untuk yang atau peredam kebisingan itu juga nggak terlalu ya, karena walaupun dia daunnya cukup gede-gede, tapi dia kan jarang gitu ya ininya, si daunnya itu nggak yang rimbun gitu, cabangannya tuh nggak banyak seperti itu. Tapi dia memiliki manfaat ya, meskipun maksudnya manfaatnya dari sisi lain seperti itu, Pak. Terima kasih Mbak Cynthia. Satu lagi, kalau zaman dahulu semua pagar rumah itu di desa pakai pohon teh-tehan itu loh Mbak. Jadi dulu pagarnya dari teh-tehan itu kan sangat-sangat lebat ya, dan bisa ditata. Itu bagus juga. Itu kalau misalnya mau untuk yang kayak kebisingan tadi, itu dia bisa membantu karena kan bisa dibikin kayak tembok kan sebenarnya, yang mau pakai teh-tehan atau mau pakai myrten atau mau pakai beluntas, misalnya mau pakai beluntas itu juga bisa. Jadi ditanam sampai dia cukup tebal gitu ya, terus dibentuk seperti tembok seperti ini. Nah, itu dia juga bisa membantu untuk meredam kebisingan dan juga membantu meredam debu sih Pak kalau dari jalan. Baik, makasih Mbak Cynthia. Sama-sama. Ya, sangat menarik sekali ya tema kita pada malam hari ini, dan sungguh rasanya kita tidak ingin berhenti untuk membahasnya. Dan kita di dalam bayangan kita juga sudah kepingin juga menanam ya, dengan inspirasi dari Mbak Cynthia ini, kita juga kepingin menanam dan menghijaukan lingkungan kita masing-masing ya. Pasti yang ada di benak para sahabat seperti itu ya, mudah-mudahan. Dan ini saatnya ya, kata Mbak Cynthia, ini saatnya adalah untuk menanam, jadi tidak menunggu kapan lagi ya, tetapi saatnya ini adalah saat yang terbaik, ini adalah harinya ya begitu. Nah, baik, ini ada yang tanya, maaf Kak, mau tanya pohon apa yang paling baik untuk kita tanam di lingkungan kita? Waduh, masih ada satu Mbak Cynthia. Ya, kalau untuk pohon yang paling baik itu tadi kembali lagi mungkin ya Mbak ke ini yang tadi pertimbangannya. Nah, jadi sangat tidak bisa digeneralisasi. Jadi memang harus sangat customize gitu. Jadi berapa luasan lahan, kemudian juga posisi lahannya itu ada di ketinggian berapa. Karena misalnya lahannya Mbak itu ada di lahan dataran rendah, tapi kepengennya nanam pohon dataran tinggi. Nah, itu pasti tumbuhnya juga hidup segan mati tak hendak itu nanti jadinya. Terus seperti tadi untuk memilih tanaman, lihat di bagian atas itu kira-kira ada kabel enggak yang sekiranya akan terganggu kalau tanamannya gede sekali. Lalu juga ketersediaan airnya apakah cukup atau enggak. Terus sinar matahari, kemudian juga waktunya seberapa banyak untuk memelihara. Kalau misalnya waktunya sedikit, ya lebih baik memelihara tanaman yang nggak rewel gitu daripada nanti kalau tanamannya butuh pemeliharaan intensif, kitanya nggak punya waktu, kasihan juga gitu tanamannya. Oke. Oh, terima kasih Mbak Cynthia. Ini kok masih ada satu lagi nih. Gimana ini? Mbak, untuk ciri pohon atau daun yang banyak menghasilkan O2, yang bagaimana ya Mbak? Terima kasih. Silahkan singkat ya. Kalau semua, jadi gini, kalau untuk maksimum produksi O2 itu adalah ketika pohon itu sampai pada usia dewasanya. Jadi ukuran maksimum.
ukuran maksimum itu misalnya begini. Jadi kalau pohon mangga itu dia ukuran lingkar kanopi atau si tajuknya itu dia mencapai bisa sekitar 3-5 meter tergantung kondisi tanah. Jadi dia akan menghasilkan oksigen paling maksimal di usia dewasanya itu, di usia ketika dia mencapai tajuk yang 3-5 meter itu diameternya. Nah, ketika dia masih kecil ya produksi oksigennya juga masih sedikit seperti itu sih. Tapi semua tanaman itu dia akan menghasilkan oksigen seperti itu. Cuman kalau untuk volumenya sendiri, nah itu tergantung apakah tanamannya itu masih dalam masa pertumbuhan atau dia sudah mature gitu, jadi sudah pada ukuran maksimumnya. Oh, terima kasih Mbak Cynthia ya. Ini mungkin sangat menjawab ya. Jadi saya memikirkannya tadinya juga usia ya. Ternyata dari tajuknya ya. Jadi lebar kanopinya ini mencapai 3,5 sampai 3. Ya, 3-5 meter Bu. Untuk 3-5 meter. Jadi mulai 3 meter itu baru berarti dia sudah baru memproduksi menyediakan oksigen dengan baik. Untuk ukuran tajuk sendiri itu tergantung jenis tanamannya, karena ada tanaman yang memang secara struktur tuh dia ramping, ada yang dia gondrong gitu ya, dengan gemuk. Jadi tergantung jenis tanamannya sendiri Bu. Jadi bukan 3-5 meter itu tadi untuk tanaman mangga misalnya, tetapi kalau misalnya kita menanam tuh pinus, nah dia mungkin nggak nyampe nggak sampai 5 meter seperti itu, paling maksimum dia kalau bagus banget bisa sampai 2,5 sampai 3 sih kalau pinus ya. Oke. Baik, terima kasih ya. Ini sungguh sangat menarik sekali. Ini menggambarkan bahwa sebenarnya pengetahuan kita ini tentang pohon itu memang sangat kurang ya, sehingga ini memang butuh pencerahan ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali karena kita tinggal di daerah yang di Indonesia ya yang luas ya, begitu luas ya, pohon-pohonan banyak, tetapi mungkin kita sendiri masih kurang untuk lebih peduli lagi kepada lingkungan ya. Jadi terima kasih sekali Mbak Cynthia ilmu yang telah dibagikan pada malam hari ini ya. Insya Allah nanti kita juga masih menunggu ya episode berikutnya, karena ini saya yakin sahabat Pranic Healing ini masih banyak yang ingin ditanyakan ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lagi Mbak Cynthia bisa berbagi ilmunya ya, agar wawasan kita ini bisa bertambah ya. Baik, sahabat Pranic Healing, apakah masih ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Ada Ibu. Oh, masih ada, keren sekali, silahkan. Ini mau bertanya Ibu Cynthia, kalau di daerah perkotaan biasanya kan kita bahkan menahan pertumbuhan pohon itu entah dengan pruning atau membuat pohon itu menjadi lebih kecil ya. Nah, itu untuk mengetahui ke mature run tumbuhan itu bagaimana ya? Kalau untuk yang mengalami pruning atau pengondisian ya Bu, berarti ini itu sih harus dengan maksudnya hitungan umurnya ya, karena pohon itu gini dia sifatnya, jadi ukuran dia yang di atas itu akan sama dengan ukuran dia yang di bawah. Jadi maksudnya gini, ketika tajuknya itu dipangkas menjadi kecil, maka dia pertumbuhannya di bawahnya juga akan mengikuti. Jadi nggak mungkin dia di bawah gede banget, di atasnya kecil gitu. Jadi pasti seimbang antara atas sama bawah itu. Jadi kalau untuk yang mengalami pengkondisian seperti itu mungkin juga dengan catatan kita harus mencatat untuk usianya ya. Jadi kita tahu berarti ini dia memang sudah sampai usia mature-nya sekitar yang 5 atau gantung jenis tadinya ya Bu ya, pertumbuhannya dia cepat atau lambat seperti itu. Cuman memang kalau di pruning seperti itu ya memang mungkin nggak akan maksimal karena kan dia jadi di ukuran seharusnya dia diperkecil gitu kan. Jadi ya kapasitas dia menghasilkan oksigen pun juga pasti akan lebih kecil seperti itu. Oke.
terima kasih. Insya Allah itu sudah menjawab ya Mbak Ana ya. Ya Ibu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Cynthia yang telah berbagi pada malam hari ini, dan juga kepada sahabat Prani Giling di seluruh tanah air yang dengan tekun untuk senantiasa menambah ilmu dan belajar. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan pada acara berikutnya, yaitu kita akan melakukan Twin Heart. Sahabat Prani Giling, apakah sahabat Prani Giling yang hadir pada malam hari ini ada yang belum pernah melakukan atau belum pernah melakukan sama sekali Twin Heart? Kalau belum pernah melakukan, nanti akan kami beri penjelasan sedikit tentang Twin Heart. Namun apabila semuanya sahabat Prani Giling yang hadir pada malam hari ini sudah pernah mengikuti Twin Heart, kita akan langsung siap-siap untuk melakukan Twin Heart pada malam hari ini. Baik, sahabat Prani Giling, kalau sudah pernah melakukan, tentu sore tadi sebelum kita melakukan pertemuan virtual ini, tentu para sahabat sudah melakukan apa? Senam, ya, sehingga sudah siap dan kita akan langsung melakukan meditasi Twin Heart pada malam hari ini. Baik, sudah pernah ya? Oke. Terima kasih, kita akan langsung melakukan Twin Heart pada malam hari ini. Sebelum kita melakukan Twin Heart, kita akan melakukan afirmasi memaafkan terlebih dahulu. Baik, kita pilih salah satu orang yang akan kita maafkan pada malam hari ini. Bayangkan diri dia, hadirkan dia pada diri Anda pada malam hari ini. Baik, kita hening. Satukan tangan kita di depan dada. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Hadirkan dia di hadapan kita. Atma Namaste, sebut namanya. Saya menghormati ketuhanan yang ada di dalam dirimu. Kita hadir di dunia sama-sama sedang belajar dan bertumbuh. Di dalam rangka belajar dan bertumbuh, tentu banyak mengalami kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk itu, mohon kami dimaafkan dan kamu saya maafkan saat ini juga. Untuk itu pergilah kamu dengan damai, biarlah kesehatan, kedamaian, serta kemakmuran tinggal bersamamu dan tinggal bersamaku. Pergilah kamu dengan damai, kemudian bayangkan dia pergi, mengecil, dan Anda tersenyum. Kemudian buka mata Anda, dan di depan solar plexus Anda melakukan pemotongan tali.